I'm going to choose for Indonesia because I want to defend Indonesia where my heart lies. So I don't want. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi Piala Asia U17 2026. Walaupun skuad Garuda Asia telah lolos tanpa kualifikasi, pekerjaan rumah Nova Arianto justru baru dimulai. Pasalnya, skuad yang tampil di Piala Dunia U17 2025 pada November nanti tak akan bisa dipakai lagi. Ini karena usia pemain untuk Piala Asia U17 2026 akan berbeda. Oleh karena itu, Nova Arianto dan tim pelatih harus membangun tim baru untuk menghadapi Piala Asia U17 2026. Beda karena usianya sudah berbeda, yang Piala Dunia itu pemain kelahiran 2008, sementara Piala Asia 17 nanti buat yang 2009, jadi beda. Hanya ada dua pemain yang bisa tampil lagi di Piala Asia 17 2026, yakni Matthew Baker dan Mierza, karena mereka masih kelahiran 2009. Pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku bahwa saat ini pembentukan generasi baru sedang dilakukan. Tim pelatih telah melakukan seleksi dalam 3 gelombang, masing-masing melibatkan 34 pemain. Dari proses ini, nantinya akan dipilih 34 nama terbaik untuk dibawa ke kompetisi Elite Pro Academy U18 sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Ini sesuai dengan rencana Ketum PSSI Erick Thohir yang ingin mempersiapkan timnas U17 lebih baik agar bisa bersaing di Piala Asia U17 2026 pada Mei 2026 mendatang. Dalam program yang disusun ini, Nova memastikan ia akan tetap memimpin tim utama untuk persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Lebih lanjut, Nova menegaskan bahwa lolos ke Piala Asia U17 2026 bukanlah akhir, melainkan langkah baru. Ini karena Erick Thohir pun juga memberikan target besar buat skuad Garuda Asia untuk bisa lolos kembali ke Piala Dunia U17 2026. Oleh karena itu, Nova pun memiliki harapan besar dan harus mempersiapkan tim dengan maksimal nantinya. Di tengah upaya membentuk generasi baru Timnas U17, satu kabar menggembirakan datang dari benua Eropa. Deston Denzel, pemain muda keturunan Indonesia Belanda, akhirnya memilih untuk memperkuat Garuda Muda dibandingkan Belanda. Denzel memang mengaku sangat ingin membela Indonesia. Dia punya darah dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Hal itu diungkapkannya melalui video di akun TikTok @kumparanplay. I'm going to choose for Indonesia because Holland is very difficult to come there, and I want to defend Indonesia because where my heart lies. So I don't want to defend Holland so much. I don't get a good feeling, like a super good feeling. Deston jadi salah satu pemain diaspora yang ikut TC Timnas U17. Pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan menuju Piala Dunia yang akan berlangsung 3 sampai 27 November mendatang. Keputusan Deston untuk memilih Indonesia berasal dari hati, bukan karena paksaan atau sekedar peluang main. Mencerminkan kebanggaan atas identitas dan keinginannya untuk memberi kontribusi nyata. Tak berhenti di Deston Denzel, pemusatan latihan Timnas U17 juga semakin menarik perhatian setelah kehadiran sosok bek jangkung asal Belanda yang disebut-sebut sebagai penerus Virgil van Dijk. Pemain muda bernama Feike Muller Ratu Perisa merupakan salah satu pemain diaspora yang dipanggil Nova Arianto untuk pemusatan latihan Timnas U17. Bagi pemain berpose 180 cm itu dipanggil untuk jalani TC bersama Garuda Asia merupakan kesempatan emas untuk membuktikan diri ke Nova Arianto. Sebagai tambahan informasi, Feike Muller sudah mulai mendalami sepak bola secara serius sejak usia 5 tahun. Setelah usianya menginjak 7 tahun, pemain kelahiran Den Bosch Belanda pada 10 Desember 2008 tersebut melanjutkan latihan yang lebih terstruktur bersama Willem II. Menariknya, Willem II punya sejarah melahirkan banyak pemain top dunia. Beberapa nama besar seperti Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong juga pernah mengenyam pendidikan sepak bola di akademi ini. Pemain bertahan bertubuh jangkung ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dari pihak ibunya yang berasal dari Maluku Tengah.
Feike Muller jadi bukti bahwa kombinasi darah Indonesia dan tempaan sepak bola Eropa bisa menghadirkan benteng tangguh di jantung pertahanan Garuda Muda. Setelah sektor pertahanan kedatangan talenta diaspora, kini giliran lini depan yang mendapat suntikan tenaga baru. Dalam pemusatan latihan timnas U17 muncul sosok striker muda yang dijuluki titisan Haaland. Sosoknya adalah Nicolas Indra Michelson. Nicolas lahir di Norwegia pada 13 Januari 2010. Ia dikabarkan memiliki darah Solo, Jawa Tengah. Nicolas memang layak untuk dipanggil oleh Nova Arianto. Pasalnya ia memiliki ketajaman sebagai seorang pemain depan. Dikutip dari Vekebladet, Nicolas Indra kerap mencetak gol. Ia bahkan sempat mencetak win trick alias 5 gol pada 4 September 2023. Nicolas mencetak 5 gol saat tim yang ia bela kala itu, Vestbilen National Camera TD Sport, meraih kemenangan 10-0. Bahkan sepanjang 2024, Nicolas Indra juga mencetak gol kemenangan di kemenangan beruntun klub tersebut. Sebelumnya, pada laga musim semi yang dimainkan Sabtu lalu, klub gabungan tersebut tampil luar biasa dengan kemenangan telak 6-0 atas Kaun Buvik. Nicolas Indra mencetak hat-trick dalam pertandingan ini, membuka skor sebelum menit pertama berlalu dan mencetak 2 gol tambahan di babak kedua. Kehadiran Nicolas Indra sebagai ujung tombak timnas U17 tak hanya menambah kekuatan di lini depan, tetapi juga menjadi simbol optimisme baru berkat catatan gol yang impresif di Norwegia. Kehadiran para talenta diaspora tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan potensi di level usia muda. Mereka datang bukan hanya membawa teknik dan pengalaman dari Eropa, tetapi juga semangat untuk membela merah putih. Dengan materi pemain yang semakin menjanjikan, tak heran jika langkah timnas U17 mulai menuai perhatian. Bahkan keberhasilan mereka melaju ke Piala Asia U17 2025 bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengejutkan negara tetangga. Salah satu reaksi datang dari Vietnam. Media Vietnam menyoroti bagaimana Indonesia di tengah ketatnya persaingan justru menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos otomatis ke turnamen tersebut. Menurut informasi dari AFC, format kualifikasi kejuaraan AFC U17 2026 telah diubah. Sebanyak 9 tim otomatis lolos termasuk Qatar dan 8 tim yang mencapai perempat final tahun ini. Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang memperoleh tiket langsung. Mereka bisa fokus sepenuhnya pada Piala Dunia U17 2025 dan menyambut Piala Asia 2026 tanpa harus melalui kualifikasi. Tentunya Garuda Muda masuk daftar tersebut berkat keberhasilannya menembus babak 8 besar Piala Asia 17 sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia menjadi satu dari 9 negara yang tak perlu bertanding di fase kualifikasi Piala Asia U17 2026. Ya wajar sih memang kalau Vietnam heran. Biasanya paling nyinyir soal skuad Garuda, sekarang malah Indonesia yang melaju sementara mereka cuma bisa merhatiin sambil nelen ludah.